itu standar aku biasa ngasih untuk ke nggak tahu ya nih kelihatan atau enggak ya teman. Ketemu lagi dengan Marto. Kali ini kita akan membahas tentang mencampurkan oli samping ke dalam bensin di motor 4 tak. Itu hal yang sudah lama saya lakukan. Di 60 ya saudara, ini masih enak, tapi sebenarnya aku merasa udah waktunya ganti oli juga sih. Semoga nggak silau ya ini teman-teman ya, karena saya setting exposure-nya 0 aja, terang enggak, gelap enggak, jadi lebih ke natural ya. Apa aku bisa lewat sini? Iya, permisi. Kita ke kanan. Aku lupa ini jalan apa ya teman-teman, tapi ujungnya nanti di depan sana itu jalan Soekarno-Hatta. Jadi posisi satu arah ke arah timur, seperti itu. Nah kita mau cari apa namanya, cari bensin sepertinya kita. Udah beberapa waktu saya belum isi bensin karena memang ya si gesit irit ini ya bener-bener irit. Seperti itu, kadang saya isi cuma 20, bisa sampai seminggu. Seperti itu situasinya. Kalau kalian pengen tahu, kamera yang saya gunakan itu adalah B Pro 5 Alpha Edition Mark III S yang hitam, dan ini posisi pakai Ace ya kalau tidak salah. Nanti kalaupun butuh dikoreksi nanti kita lihat saja di layar, saya tulis seperti itu, karena Ace itu nyala atau tidak pengaruhnya besar sekali, sangat besar. Apalagi kalau jalannya jalan rusak. Makanya kemarin sempat saya bikin video yang ketangguhan Ace melawan jalan rusak. Seneng jalan miring-miring gini. Tapi kalau sadar ban motor agak gundul ya bukan miring-miring lagi, mikir-mikir. Kok ada yang melawan arah? Biasanya kalau ada yang melawan arah itu ada penjagaan di depan. Tapi peduli amat ya guys. Kita mau ke SPBU yang di depan itu, di perempatan. Nah di sebelah kanan itu JNE, tempat saya biasa ngirim barang. Itu buka 24 jam 7 hari, termasuk hari raya dia buka. Dan itu sangat menolong ya. Cuma kalau pas malam-malam itu antrian depan kita itu bawa 2 karung, ya sudah kudu sabar, karena kalau malam yang melayani kadang cuma 1, ya kadang 2. Tapi dengan antrian barang sebanyak itu kan ya kadang-kadang aku nyerah, aku balik arah. Kita masuk ke sini. Ya, 20. Ya, 20. Ya, terima kasih.
Kenapa saya berhenti di sini? Karena saya butuh masukin oli. Olinya saya simpan di sini. Aku nggak bisa lihat ke bawah dengan jelas. Nah, itu standar aku biasa ngasih untuk ke nggak tahu ya, ini kelihatan atau enggak ya teman. Ya, tapi itu yang biasa saya lakukan. Setiap 20.000 bensin saya kasih satu tutup wadah, apa itu namanya, wadah yang saya pakai itu namanya apa tadi, tutup, oh ya, kapsul cacing. Jadi sedikit aneh ya, tapi ya itu memang itu kebiasaan saya supaya motor ini tidak terlalu tersiksa dengan beban kerja di posisi yang dia sudah agak rusak. Connecting rodnya itu sudah oblak ya, tapi saya belum pengen turun mesin seperti itu. Waduh, dadar. Knalpot dadar. Seharusnya saya memasukkan oli itu sebelum masukin bensin. Jadi secara fisika ya, secara terlihat mata itu bensin yang baru masuk itu mengaduk oli yang baru aja dimasukkan. Tapi ya tidak apa-apa, toh namanya bensin punya kemampuan menguraikan oli kok. Kemungkinan dia untuk mengendap di bawah itu ya kecil tapi ada ya, bukan berarti tidak ada. Ini maksudnya apa? Lampunya begitu, helmnya begitu, rodanya jumlahnya segitu, maksudmu apa tole? Hei, rotarinya kena lagi. Udah gigi 4 rupanya. Gigi 4 dioper malah jadi 0, itu gimana toh? Suki, gimana kau Suki? Ngagetin nyong aja kau Suki. Ini jalan 70 menggunakan ACE. Coba dia masih bisa naik enggak? Terkadang saya itu pengen tahu aja ini masih mampu atau enggak. Oke, 75. Oke lah, 75 saja udah cukup. Orang ini motor sudah uzur, shock breakernya juga kasar, jadi sekecepatan segitu udah nggak enak banget. Jadi buat kalian yang biasa lari 80, 100, nah itu ya mungkin saja kalau aku pakai motor gede mungkin aku bisa lari segitu. Kalau aku menyesuaikan saja, kalau motornya kayak gini ya enaknya di 50, 60 sudah. Kalau bannya lebih lebar, kemudian wheelbase-nya lebih panjang, itu pasti kecepatan tingginya lebih naik lagi. Jadi kalau Anda lihat Matic yang 155, apa itu namanya, NMAX, itu kan ban depan belakang kan terlihat jauh sekali. Itu memang disetting untuk bisa lebih cepat dan tapaknya lebar. Bandingin aja sama bannya motor bebek, bisa-bisa motor bebek itu setengahnya tapaknya. Oke, dia berhenti, aku yang maju. Udaranya, oh udara, angin ya, anginnya masuk. Wiu. Nggak tahu ya masuk ke mic atau enggak. Mau kemana dia? Nyelipnya kok lebar-lebar banget. Biasanya aku ngisi di situ, SPBU yang itu. Tuh, kalau baru aja diisi oli, dia ringan banget larinya.
60 ya masih enak, waspada, monggo lewat dulu. Disuruh lewat nggak lewat-lewat, aku belok sini saja. Gitu aja, gitu aja kok repot. Kadang aku nggak ngerti dengan mama ya. Kalau laki-laki itu bawa motor biasanya sesuai kemampuan. Kalau merasa sudah tua, refleksnya melambat, larinya pelan. Tapi kalau mama mah beda lagi. Mereka udah ahlinya dalam segala hal, dari masak sampai ngebut. Tapi ya sesukamu lah, sesuka kalian. Selama tidak membahayakan saya, tidak membahayakan keluarga, tak biarin. Tapi ya sebaliknya adalah sebaliknya. Ketika membahayakan sama aku tak selip dengan suara kenceng. Seperti itu. Jadi kalau kaget, hilang konsentrasi, ya kembali lagi ke skill masing-masing. Kalau nggak mampu mengendara dengan gesit, ya nggak usah pakai ngebut-ngebutan. Bahaya buat diri sendiri dan orang lain. Bagus sekali saudaraku, suka kalian sajalah. Kembali ke quote yang biasanya, manusia bebas melakukan apa saja, tapi tidak bebas memilih akibatnya. Gitu ya lur. Jadi kalau Anda ngebut, bisa saja Anda itu jatuh, bisa nabrak, bisa meleng jatuh, bisa juga terjadi kerusakan dan langsung kolaps. Nah, itu yang harus dipikirkan. Buat apa ngebut? Seperti itu saudara. Ini udah kembali masuk kampung, udah deket rumah lagi. Nah itu belokan agak tajam dan pinggirnya tuh bolong jalan, makanya mobil suka ngambil tengah banget, dan ke tengahnya itu berlebihan sampai motor aja menikung sambil miring ke kanan, hampir nggak dapat tempat. Dulu jalan itu lebih luas sebelum dibeton ya. Setelah dibeton menyempit dan ada lubang yang menganga ya. Ini kan pinggirnya lubang-lubang itu. Rupanya ada hajatan. Nah gimana coba ngesen ke kanan dengan warna merah. Sen itu warnanya nggak merah ya lur. Kok sen lampu merah itu gimana ceritanya? Tapi ya terserah kamu, mungkin kau belinya itu di planet lain ya nggak apa-apa, bebas. Kembali lagi ke quote biasanya, manusia bebas melakukan apa saja, tapi tidak bebas memilih akibatnya. Garis bawahi itu. Ya, tentunya dia tidak tahu kalau aku di belakangnya. Jadi dia ngerem di situ, dan akan kuanggap itu tidak sengaja supaya hatiku tidak menjadi jahat.